you sister masih bersama dengan kita di segmen yang keempat ini, masih kita bahas tentang sampah pada saat wabah. Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah bahas banyak banget tentang sekali pakai, pengelolaannya seperti apa, sampah-sampah saat ini dihasilkan paling banyak seperti apa gitu ya. Di segmen yang ketiga ini kita bahas lebih spesifik lagi. Ini kan sudah mau lebaran nih, saya ngelihat hampers sudah banyak sekali berlebaran. Biasanya kalau hampers tahun lalu ya banyak yang ngasih itu baju koko, baju kaftan, atau hijab, atau scarf gitu ya, atau peci. Tahun ini semua yang ngasih hampers isinya hampir semua itu adalah masker, ya kan? Siapa yang udah dapat hampers masker nih ya? Kita akan tanya ke Mbak Lita. Banyak banget sekarang kan hampers, Mbak Lita udah dapat mungkin ya hampers masker gitu kan? Hampers yang isinya tuh dapat udah hand sanitizer gitu. Itu potensi untuk menambah sampah kita lagi. Ya pasti potensi ya. Aku juga ada itu sampah botol hand sanitizer dan itu plastik kayak gitu. Nah tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, ada bahasanya ada produk masuk ke rumah kita. Mau hampers, mau hand sanitizer, mau masker, yang penting bagaimana kita menggunakannya secara baik dan bijak gitu, jangan sampai nanti sampahnya dicampur lagi gitu Mbak. Oke. Ngomong-ngomong tentang sampah dicampur lagi, mungkin semua udah pada tahu ya, tadi saya udah ngomong bahwa untuk masker sekali pakai digunting kemudian disendiriin, tapi sebenarnya boleh nggak dijelasin secara detail untuk prosedur pengelolaan sampah yang ada di rumah, baik yang infeksius maupun yang enggak? Oke, jadi prosedurnya ada banyak ya. Jadi tapi aku bikin simpel aja yang 2 gitu. Jadi yang pertama adalah tadi saya sempat bilang sampah organik sama anorganik. Nah, kemudian apa itu sampah organik? Jadi sampah organik itu sampah makanan, sisa makanan, sampah ranting, sampah daun-daun itu termasuk dalam sampah organik. Nah, enaknya adalah sampah organik kita yang kita produksi itu kurang lebih 50% dari kita yang sehari-hari gitu, dan caranya sebenarnya gampang untuk mengelola sampah organik. Yang pertama, teman-teman itu bisa membuat biopori. Biopori itu jadi digali lubangnya 80-100 cm, digali, kemudian tinggal masukin aja sampah-sampah makanan, mulai daging terserah, daun, semuanya digabung dari satu, terus kemudian ditutup. Ditutupnya itu sama jaring-jaring juga nggak apa-apa, kayak gitu. Soalnya nanti kenapa? Tutupnya cuma sama jaring-jaring aja? Iya, jaring-jaring bisa. Terus kalau kita sih bilangnya paving yang bolong-bolong itu loh Mbak. Oke, tapi kan itu bisa menyebabkan kayak ada bau nggak sih beberapa hari kemudian, baunya pasti kayak bau busuk gitu kan? Bau sih pasti ya. Alangkah baiknya memang jauh dari pusat pembuatan makanan, dapur maksudnya gitu. Jadi memang sampahnya harus dipisah gitu. Dan kalau kita memilahnya dengan baik, nggak begitu bau sih. Saya juga sering tuh lempar jumroh di kebun, jadi sampah makanan saya lempar aja di kebun, soalnya kan cukup besar, cukup luas. Jadi sampah makanan saya lempar, kalau yang buat tulang-tulang, terus kemudian yang sampah daun-daun saya kumpulin kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih. Nah, selain biopori juga ada kompos. Metode kompos itu ada 2, ada aerob dan anaerob kayak gitu. Nah, kemudian kalau aerob sendiri tuh yang terbuka, yang tadi ada angin-angin, cuma itu dia harus ada perlakuan khusus, ditambah bakteri dulu, ada IE4 atau mungkin bakteri mol yang lainnya. Terus itu agak ribet sih, saya juga gitu ya? Iya. Iya betul, saya nggak seribet itu. Jadi saya Yakult. Iya, ada bisa pakai Yakult juga. Oke. Soalnya bagus dia. Soalnya kan dia fermentasi ya. Iya benar. Terus kemudian selain aerob, terus ada juga anaerob. Kenapa Mbak? Kasih tape juga bisa. Tape kan juga fermentasi. Bisa. Oh ini gitu. serius? Nah kemudian, aku perlu make sure dulu sih. Terus? Nah, soalnya kalau cairan mol itu emang difermentasi, cairan mol itu. Okay. Nah, kemudian selain aerob juga anaerob. Anaerob itu apa sih? Anaerob itu nanti keluarannya ada 2, ada kompos kering sama kompos cair kayak gitu. Nah, kalau yang anaerob itu dia ditutup aja, tapi baunya ya Allah Mas, itu bau banget. Aku pernah nyoba, aku nggak kuat gitu. Jadi aku lebih prefer pakai, kalau di Jawa tuh bilangnya apa, jeglongan ya. Jeglongan, jadi kayak ini digali gitu. Apa? Bahasa Hawainya jeglongan. Iya, jeglong. Ya, pokoknya dibikin ke tanahnya, digali gitu loh Mbak. Mungkin aku Bojonegoro bahasanya beda sama Surabaya. Terus dibuang gitu.
Nah iya, jadi dibolongin tanahnya ya kurang lebih sama hampir kayak biopori 80 sampai 100 cm. Habis itu sampah makanannya dimasukin aja gitu. Terus habis itu kalau udah penuh ditutup sama tanah. Terus tuh habis itu buka tanah lain, dimasukin lagi. Terus nanti nunggu 7 sampai 14 hari biar nanti nggak dikompos langsung gitu. Itu yang organik tok ya. Nah, terus kemudian sampah yang lain kan ada banyak, tadi saya ada bilang botol plastik, kemudian ada kaleng, ada kaca, ada kertas, ada karton kayak gitu. Nah, itu gampang. Ya itu bisa didaur ulang, jadinya dikumpulin aja, dipisah, plastik-plastik sendiri, botol plastik sendiri, kertas sendiri, karton sendiri. Nah, nanti tinggal dikasih ke bank sampah aja dan harganya kan beragam ya. Misal aku ambil contoh botol plastik itu harganya bisa sampai berkisar 3.000 sampai 3.500. Jadi memang dikumpulin aja dulu, nggak apa-apa kayak gitu. Sesimpel itu sih. Terus sampah yang nggak bisa diolah, contohnya sachet ya, sachet kan bank sampah nggak mau ya. Jadi dibikin itu udah paling akhir banget, itu dibikin ecobrick kayak gitu. Ecobrick itu semacam sampah, kita sih bilangnya sampah residu. Sampah residu itu sampah yang tidak bisa digunakan lagi, kebanyakan itu sachet makanan, dimasukin ke botol kemasan bekas, terus diisi sampai penuh kayak gitu Mbak gitu. Nanti teman-teman bisa cek aja sih di websitenya, di websitenya namanya gobrick.com. Gobrick.com, tulisannya go gobrick.com. Nah itu atau www.ecobricks.org kayak gitu. www.ecobricks.com ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi tapi dijawab sesudah kita break ya. Pertanyaannya adalah, kita kan sekarang ini banyak sekali tentang APD, ya kan? Hampir semua orang punya APD masing-masing ya, walaupun di rumah, di rumah sakit gitu kan. Nah pertanyaannya, untuk memperlakukan sampah APD itu gimana? Kalau masker kan kecil aja, kita tinggal gunting, oke lah masuk selesai. Kalau APD seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.